Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa jahada bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du, fa ya ikhwatal ahibbah, bersyukur kita kepada Allah bahwa kita telah diberikan kesempatan yang sangat-sangat berharga tahun ini untuk menunaikan ibadah Ramadan. Semoga kita dapat menunaikannya secara lebih baik, dan semoga pula dengan begitu kita layak mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan ketakwaan itu maka kita menjadi manusia terbaik di hadapan Allah dan di tengah manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri selalu, bahwa Allah SWT kemudian hal lain yang harus kita selalu syukuri adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan yang sangat banyak, keistimewaan dan fasilitas khusus untuk kita umat Nabi Muhammad ini. Meskipun umur kita pendek dibanding dengan umat-umat terdahulu, namun dengan fasilitas dan kemudahan yang Allah berikan, maka kita tetap menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita mendapatkan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan pahala yang lebih besar dan derajat yang lebih tinggi dibanding umat-umat terdahulu. Nah, di antara fasilitas dan kemudahan itu adalah Lailatul Qadar. Terkait dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di ayat yang lain Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, bulan di mana kita diwajibkan untuk berpuasa di dalam. Ayat-ayat suci ini juga menunjukkan kepada kita bahwa
pada bulan Ramadan ini pula ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu disebut dengan malam Qadar. Disebut Qadar atau malam Qadar karena pada malam itulah ditentukan qadar, ditentukan takdir. Jadi sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa setiap tahun itu ada pembaharuan atas takdir. Nah, kita alhamdulillahnya tidak diberitahu tentang takdir kita. Setiap harinya, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun kita itu takdirnya seperti apa. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai orang yang beriman, kita berpikir positif saja, husnudzon saja kepada Allah SWT bahwa apa yang Allah takdirkan atas kita, kepada kita atau untuk kita, tidak lain adalah kebaikan. Jadi apapun yang Allah takdirkan, apakah itu yang wujudnya kebaikan, kesenangan, ataukah yang berbentuk keburukan, itu hendaknya kita husnudzoni sebagai kebaikan yang Allah kehendaki pada kita. Yang demikian itu karena kadang-kadang ada kebaikan yang kulitnya buruk, kebaikan yang kulitnya itu keburukan. Kalau buah, contohnya buah durian, banyak orang suka durian tapi kulitnya kurang bagus. Atau mungkin juga manggis, buahnya yang manis sedikit tapi kulitnya sepet. Nah, itu kebaikan yang berbungkus keburukan. Demikian pula hidup kita ini, kadang ada kebaikan yang Allah berikan tapi bungkusnya terasa buruk. Contohnya adalah obat, contohnya adalah sakit. Sakit itu secara lahir kita rasakan buruk, musibah. Tapi ternyata di balik sakit itu ada kebaikan yang Allah kehendaki. Jadi ternyata dengan sakit itu derajat kita diangkat, kemudian dosa-dosa kita diampuni, dan seterusnya. Nah, setiap tahun kita hendaknya mengalami kemajuan dalam mensikapi qadar ini, bahwa apapun yang Allah berikan pada kita adalah kebaikan. Saya kita minta kepada Allah, terutama di malam-malam yang mustajab ini, agar kita diberi qadar yang lebih baik. Karena qadar itu adalah rahasia Allah dan kita nggak tahu yang lebih baik itu yang mana bagi kita. Kita serahkan saja kepada Allah SWT. Di samping berikhtiar, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengurungkan kunjungan
ke daerah pandemi. Ditanya oleh sebagian sahabat, mengapa Anda mengurungkan perjalanan Anda? Apakah Anda lari dari takdir? Kata beliau, iya, kita lari dari takdir menuju takdir yang lain. Ya, sama-sama tidak kita ketahui. Hanya kita mengupayakan sejauh yang kita ketahui yang lebih baik. Nah, Lailatul Qadar adalah malam penentuan. Kita ini akan seperti apa tahun depan, kita boleh merencanakan. Saya tahun ini harus seperti ini, harus mencapai sesuatu yang baik-baik. Lalu kita mohon kepada Allah dan berikhtiar supaya Allah memberikan taufik kepada kita. Taufik artinya ACC, bahwa kita layak untuk mendapatkan kebaikan seperti yang kita minta. Nah, Allah itu seringkali memberi lebih baik, lebih besar daripada apa yang kita minta, dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita rencanakan. Nah, sebagai manusia kita dituntunkan untuk berikhtiar dan berdoa. Semoga dengan ikhtiar dan doa itu maka kemudian kita mendapatkan kebaikan. Setiap tahun kebaikan kita akan meningkat dari baik menjadi lebih baik. Semoga. Nah, sebagai bentuk ikhtiar kita dan doa kita untuk mendapatkan kebaikan dan kelebihbaikan itu adalah kita optimalkan usaha kita, amal ibadah kita, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Sehingga terutama di 10 hari terakhir ini Rasulullah SAW mencontohkan dan kemudian juga diikuti oleh para sahabat, lalu kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka, yaitu menghidupkan malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir, di mana apabila kita lulus dari ujian-ujian di bulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan 3 keutamaan Ramadan sekaligus, yaitu mendapatkan curahan rahmat yang lebih banyak dari Allah SWT, mendapatkan ampunan, dan puncaknya adalah pembebasan. Kita dibebaskan dari api neraka. Nah, upaya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah diantaranya dengan memperbanyak tilawatul Quran, baik di siang hari maupun malam harinya, memperbanyak zikir, menghidupkan malam dengan ibadah, sehingga 10 hari terakhir ini diriwayatkan bahwa beliau itu ketika 10 hari terakhir beliau mengencangkan kainnya. Kalau orang sini bilang sing-singkan lengan baju. Nah, kalau orang Arab ya syaddal mi'zar, kencangkan kainnya supaya tidak kendor. Maksudnya lebih bersemangat dalam melakukan amal. Wa aiqadha ahlah, dibangunkan. Beliau bangunkan istrinya, keluarganya. Libatkan keluarga dalam berupaya untuk meraih kebaikan di 10 hari terakhir ini. Ya, mereka dilibatkan dalam ibadah-ibadah. Bahkan sebagian istrinya ketika itu berangkat iktikaf juga.
Itu menunjukkan bahwa ada usaha yang serius, bersungguh-sungguh dari generasi awal kita untuk mendapatkan kebaikan Ramadan ini. Siang harinya dipenuhi dengan amal-amal, termasuk amal sosial, sehingga diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW apabila Ramadan itu lebih dermawan, lebih ringan dalam memberikan kontribusi dan partisipasi sosial kepada masyarakat sekitarnya. Nah, sehingga beliau hari-hari biasa udah dermawan. Kalau Ramadan apalagi 10 hari terakhir, maka lebih dermawan lagi. Sehingga rangkaian ibadah yang kita lakukan di hari-hari ini, mulai dari pagi sampai pagi lagi, itu akan menjadi catatan yang menjadi pertimbangan Allah dalam tanda kutip di bahasa kita, untuk kemudian memberikan predikat, oh ini orang ini layak diberi predikat takwa, karena hari-harinya dipenuhi dengan kebaikan, dengan amal-amal kebaikan, baik siang maupun malam harinya. Jadi di 10 hari yang terakhir ini memang akan terasa atau terlihat oleh masing-masing kita, ibadah puasa kita di bulan ini berdampak positif terhadap perubahan diri kita atau tidak. Nah, itu ketika orang merasa kehilangan, merasa bahwa Ramadan akan berakhir, aku belum dapat apa-apa nih, belum mengerjakan sesuatu yang signifikan, maka dia gunakan malam-malam terakhir ini untuk itu mendapatkan kesan itu. Sehingga saya mengajak pada ikhwas semuanya, apalagi ini di saat-saat pandemi di mana kita tidak bisa atau tidak diperbolehkan berada di masjid untuk sholat berjamaah, juga i'tikaf. Barangkali hal yang sangat penting bagi kita lakukan adalah melakukan muhasabah. Corona ini bukan kebetulan, ya, pasti ada skenario Allah, ada rencana Allah yang diberlakukan kepada kita. Apakah musibah ini akibat dari dosa-dosa kita atau apa? Yang pasti bahwa kemudian kita terhalangi dari masjid-masjidnya. Karena itu maka barangkali sesuatu yang sangat penting kita lakukan dan sangat mendasar adalah bagaimana kita menyesali, kita menangisi kondisi ini. Kondisi di mana kita terhalangi dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi di mana kita tidak diperkenankan untuk melakukan sholat berjamaah. Kondisi di mana kita tidak diperkenankan untuk melakukan umrah atau amal-amal lain yang biasa kita lakukan secara berjamaah. Dimana kalau kita ketahui bersama bahwa ibadah yang dilakukan berjamaah pahalanya lebih besar. Sholat misalnya, sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Nah, kita ini sedang tidak diperkenankan untuk itu.
Sehingga apa kiranya yang bisa kita jadikan sebagai kompensasi atas ketidak dikerjakannya, atas tidak didapatkannya pahala berlipat-lipat itu. Ya tentu saja bahwa yang barangkali bisa mengkompensasi besar pahala itu adalah dengan penyesalan, dengan nadam, dengan istighfar, bertobat. Istighfar, mohon ampun dan bertobat pada Allah SWT. Sehingga kalau memungkinkan nih, ya, penyesalan kita, tangis kita, ya, kalau memungkinkan di malam-malam hari terakhir malam Qadar ini kita bermuhasabah hingga kita bisa menitikkan air mata. Apabila kita bisa meneteskan air mata di malam yang sunyi, dan semoga itu di malam Qadar, dan kita mendapatkan kesan spiritual, pengalaman spiritual yang sangat berharga, maka saya yakin bahwa pengalaman spiritual yang kita dapatkan di malam Qadar ini akan bertahan pengaruhnya sampai tahun depan, sehingga akan memberikan dampak positif, meningkatnya kepribadian kita, meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah SWT, ya, yang ditandai dengan meningkatnya gairah kita dalam melakukan kebaikan, ditandai dengan kekhusyuan kita dalam beribadah pada Allah SWT, ditandai dengan ketawaduan kita, kerendah hatian kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, sehingga dapat dirasakan nantinya bahwa ketakwaan kita bertambah, sehingga laisal aidu man labisal jadid walakinnal aid man taqwahu yazid. Id, hari raya itu bukan bagi orang yang pakaiannya baru. Id itu adalah bagi orang yang takwanya bertambah atau meningkat. Bila mana ada yang kurang berkenan dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.